Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga hingga pada detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya kesehatan. Maka dari itu wajib bagi kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Asnan Purba LC MPDI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Fani Arista. Saya dari Prodi Tadris, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan syariah, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesetaraan, kesejahteraan bagi semua masyarakat, semua manusia, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan syariat agama Islam. Dan nilai-nilai dasar ekonomi Islam itu inti ajaran Islam, yaitu bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Dan nilai dasar ekonomi Islam diturunkan dari inti ajaran agama Islam, yaitu tauhid. Dan tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan berperilaku manusia adalah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai tauhid ini dibagi menjadi empat nilai dasar. Yang pertama yaitu kepemilikan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fis sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian nilai dasar ekonomi Islam yang kedua yaitu keadilan dalam berusaha. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syahada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Kemudian nilai dasar yang ketiga yaitu kerjasama dalam kebaikan. Yang keempat yaitu pertumbuhan yang seimbang. Kemudian prinsip ekonomi Islam yaitu bersumber pada kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu untuk
bertujuan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Yang ketiga, kebebasan individu dijamin di dalam Islam. Yang keempat, negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian. Yang kelima, hak milik pribadi itu dihormati di dalam Islam. Kemudian yang keenam, itu kewajiban kita sebagai muslim itu membayar zakat. Dan yang terakhir yaitu riba. Riba ini adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu wa ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Adapun karakteristik ekonomi Islam yaitu yang pertama itu adil, kemudian yang kedua tumbuh sepadan, yang ketiga bermoral, dan yang keempat itu beradab. Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan syariat dan moralitas Islam. Dan tujuan dari ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan syariat agama Islam, yaitu maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat, hayatan thayyibah. Maqasid syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 kemaslahatan. 5 kemaslahatan dasar. Yang pertama itu ad-din, agama. Kemudian an-nafs, jiwa. Yang ketiga intelektualitas, al-aql. Kemudian yang keempat yaitu an-nasl, keturunan. Dan yang kelima itu al-mal, harta, kekayaan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangannya itu terdapat pada diri saya sendiri. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Asnan Purba LC MPDI yang telah memberikan suatu ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat berharga agar kami bisa lebih mengenal lagi tentang ekonomi Islam. Syukran ala ikhtimaminkum wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.